Pemirsa, pemerintah memperbarui data dan informasi pasien positif corona di Indonesia dan WNI positif corona di luar negeri. Dan berikut pernyataan di Rut Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin. Pemeriksaan suhu tubuh, Pak. Kalau di awal-awal dulu yang kami dengar beritanya itu yang utama adalah yang thermal scanner yang menggunakan kamera itu. Lalu apabila ada yang dicurigai, maka dilanjutkan dengan thermal gun. Nah, kalau sekarang kondisinya apakah jadi semuanya dipukul rata atau masih tetap sama seperti sebelumnya begitu, Pak? Merdeka saja. Betul sekali. Jadi thermal scanner kita ada dua tadi seperti yang disampaikan. Kita dibantu oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan itu memiliki dua kategori thermal scanner. Satu thermal scanner masif yang tadi terpasang secara statis, dan yang kedua adalah thermal scanner mobile yang terpasang bisa dengan pergerakan sesuai kebutuhan. Yang dilakukan secara standar itu adalah para penumpang melewati thermal scanner masif yang tadi terpasang 4 kamera di kedatangan internasional dan bekerja secara efektif melalui mekanisme pengawasan. Tetapi saat ini kita juga menambah fasilitas thermal scanner mobile khusus untuk jalur yang kita sediakan, yang boleh kita sebut dengan jalur khusus dari 4 negara yang memang perlu pengawasan secara ketat, yaitu China, Italia, Iran, dan Korea Selatan. Dan dibantu oleh teman-teman Kementerian Kesehatan dan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan, kami memang memasang jalur khusus itu juga dengan mengaktifkan fasilitas dari thermal scanner mobile. Jadi memang ada proses yang boleh dibilang sedikit berlapis untuk lebih mendeteksi, karena jalurnya kita memang bedakan. Jadi jalur khusus dan biasanya di jalur 1 itu kita sebut, dan kemudian di jalur yang memang tidak dengan atensi jalur khusus tadi, yang di luar 4 negara tadi. Demikian. Masih ada lagi? Selamat siang, Pak. Nama saya Dani Purba dari Deutsche Welle, Dewa Indonesia. Memperjelas saja, tadi ada antisipasi berlapis yang dilakukan untuk negara-negara yang tadi disebutkan. Berarti sampai saat ini masih ada penumpang yang datang dari negara tersebut atau seperti apa, Pak? Ya, jadi betul sekali. Jadi penumpang yang dari negara-negara tadi memang masih ada, karena seperti yang tadi kita sebutkan Italia, Cina, dan Korea Selatan, itu kita tidak menutup atau kita tidak membatasi atau menunda sementara penerbangan. Jadi penerbangannya pun masih ada. Jadi kalau Garuda Indonesia dari Korea ke Jakarta atau Jakarta ke Korea itu masih ada. Kemudian juga penerbangan atau maskapai dari Korea seperti Asiana juga mereka masih beroperasi. Dan yang kita antisipasi ini adalah penumpang dan krunya. Jadi penumpang atau travelernya yang kita antisipasi sesuai dengan keputusan dari pemerintah pada saat diumumkan tanggal 5 Maret yang lalu. Nah, mekanisme inilah yang kemudian berlaku untuk para traveler atau para penumpang dan juga kru dari pesawat. Dan mereka melewati prosedur yang sama. Jadi ada mekanisme satu yang tadi kami sebutkan bagi para pemegang paspor untuk negara-negara yang tadi, mereka melalui mereka memegang health certificate dari otoritas kesehatan dari titik originasi, dan kemudian yang kedua mereka juga harus mengisi health card di sini untuk sebagai bagian dari kartu kewaspadaan yang harus dimonitor oleh kantor Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan. Demikian. Saya Akbar, Pak, dari Kompas TV. Tadi dijelaskan bahwa penerbangan-penerbangan dari negara-negara itu tidak ditutup, begitu ya, masih bisa Di luar mendarat China. Oke. Di luar China. Ya. Kemudian penumpang-penumpang yang masuk nantinya akan diperiksa suhu tubuhnya. Namun Pak Yuri juga sempat mengatakan bahwa pasien yang terkena ini kemungkinan tidak akan menunjukkan gejala. Bagaimana jika kalau diperiksa dengan termometer yang disediakan oleh bandara dan tidak terdeteksi, langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Dan untuk aspek kesehatan. Ya. Iya, kemarin kan sudah kita sampaikan bahwa penapisan dengan menggunakan metode yang terpasang di bandara dengan mengandalkan thermal scan atau thermal gun itu tidak akan bisa menangkap orang yang terinfeksi tetapi sedang pada episode inkubasi.
Karena di episode inkubasi artinya belum ada gejala. Jadi belum panas, karena gejala panas ini hampir mendominasi ya, hampir 80% penderita COVID ini panas gitu ya. Nah, kalau ini belum muncul berarti tidak akan terbaca oleh thermal scan atau thermal gun lah gitu ya, tidak akan. Kemudian yang kedua, beberapa kecenderungan yang terakhir kita tangkap adalah bahwa banyak sekali kasus positif tetapi gejalanya minimal. Minimal dalam artian seperti influenza-like illness gitu ya, seperti orang kena influenza. Dan ini seringkali kemudian kalau seseorang merasa seperti kena influenza, dia akan bisa mudah sekali mengakses obat kan yang ada di pasar bebas, obat anti-influenza. Yang pada umumnya obat-obat itu pasti mengandung zat untuk menurunkan panas. Sehingga panasnya juga akan menjadi turun. Artinya juga tidak kedetek. Nah, beberapa kasus malah dilaporkan tanpa gejala. Positif tanpa gejala, pasti tidak akan mungkin ditangkap oleh thermal scan. Oleh karena itu penapisan dengan thermal scan tidak memberikan jaminan 100%. Nah, ada lapis kedua yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa ada yang namanya health alert card. Dia membawa kartu ini dan kartu ini setelah diisi kita entry di sistem komputer kita, maka kartu inilah yang akan dia bawa dengan catatan yang kita yakinkan mereka paham, manakala 14 hari pertama sejak kedatangan mereka mengeluh sakit. Artinya bisa saja yang inkubasi menjadi muncul gitu ya keluhannya, maka kita minta mereka untuk berobat kemana saja dan tunjukkan kartunya. Dengan kemudian ditunjukkan kartunya, pasti fasilitas kesehatan yang melayani itu akan mengakses sistem peringatan dini kita. Kalau itu dari puskesmas pasti lapor ke provinsi. Kalau dari rumah sakit pasti akan lapor ke kabupaten, ke provinsi, dan seterusnya. Dan ini nanti akan masuk di dalam sistem kita dari entry data awal itu. Oh, kita tahu sih ini. Karena di entry data itu kita sudah menyebutkan perjalanannya dari mana, kapan dan sebagainya sudah ada. Oleh karena itu sekali lagi bandara memang tidak akan mampu melakukan penapisan sampai 100%. Inilah sebabnya kenapa kita masih harus menggunakan health alert card. Dan kalau kita pahami undang-undang tentang kekarantinaan, maka fungsi kekarantinaan itu diemban oleh dua. Satu oleh pusat di pintu masuk negara dan dua di daerah oleh Dinas Kesehatan daerah. Inilah yang melanjutkan. Sistem ini bukan baru ya, sistem ini bukan baru. Sistem ini sudah kita pakai sejak 2011 pada waktu kita mengantisipasi masuknya corona yang lain yang dari Middle East. Yang kita sebut sebagai MERS-CoV atau flu onta. Kenapa ini kita berlakukan? Karena potensinya besar, ada sekitar 1,4 juta penduduk Muslim Indonesia yang melakukan traveler ke sana untuk melaksanakan haji dan umrah. Saya kira itu. Aris Pak dari kantor berita Bloomberg News. Pak ada dua Pak. Yang pertama mau klarifikasi angka tadi yang Februari 45% dan Maret 9% itu dibandingkan Februari atau dibandingkan Maret yang lalu Pak? Kalau itu perbandingan kita selalu year on year. Year on year. Year on year, ya. Kemudian itu untuk passenger ya Pak ya, bukan untuk flights ya Pak ya, untuk penumpang ya Pak ya? Tadi saya sebutkan itu untuk passengers. Untuk passengers ya? Ya. Oke. Jadi kalau pergerakan pesawatnya rata-rata dia hampir sama sih, tapi biasanya lebih kecil sedikit. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Baik, tidak ada? Masih ada. Tidak, sana sudah angkat tangan duluan. Pak, singkat saja, saya Yuli dari Jawa Post TV ingin